Selamat berjumpa para sobat penyita Yaski, hardliners, dan seluruh pendengar radio di seluruh tanah air di mana siaran ini bisa didengar di dalam acara Zumpa CEO, yaitu Christ Executive Officer. Program ini bertujuan untuk mengajak kita semua yang datang dari pelbagai kalangan, entah usahawan, CEO, intelektual, profesional, bahkan ibu rumah tangga sekalipun, agar di dalam menjalankan perannya masing-masing berorientasi kepada perkataan dan teladan Tuhan Yesus yang mengatakan pada Injil Matius pasal 20 bahwa Ia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mari kita sambut Bapak Lo Keng Hong. Pria ini bukan bankir. Dia juga bukan politikus, bukan konglomerat, bukan juga koruptor. Siapakah dia? Dia juga bukan artis, bukan olahragawan terkenal, bukan juga seorang YouTuber. Dia juga tidak mewarisi kekayaan berlimpah karena dia lahir dari keluarga miskin. Dia tidak memiliki kantor maupun karyawan. Dia hanya memiliki satu orang supir dan 2 asisten rumah tangga. Siapakah dia? Publik menjulukinya sebagai Warren Buffett Indonesia. Siapakah dia? Dia adalah Lo Keng Hong. Dengan aset yang dimilikinya sekitar 2,5 triliun rupiah, dia bisa mendapatkan apa saja dan menikmati apapun yang dia mau. Anehnya, kesuksesan ternyata tidak mengubah gaya hidupnya. Ia tetap hidup sederhana, rendah hati, hidup apa adanya. Ia tidak terjebak dalam gaya hidup hedonis, konsumtif, dan egois, ataupun menjadi lupa diri dan tenggelam di dalam kepongahan. Apa rahasianya? Adakah sesuatu yang jauh lebih bernilai dari sekadar kesuksesan duniawinya? Mari kita sambut narasumber kita malam hari ini dalam program Christ Executive Officer, CEO, Bapak Lo Keng Hong. Selamat berjumpa Pak Lo Keng Hong. Kami mengucapkan terima kasih Pak Lo sudah sediakan waktu untuk menghadiri acara Zumpa CEO ini. Bagaimana kabar Pak Lo? Baik Pak Yusak, sangat baik Pak. Wah, terima kasih. Dan terlebih lagi sebelum lupa, kami juga seluruh kru daripada Yayasan Yaski dan Hardline ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Lo. Ya, tanggal 20 kemarin. Boleh tahu Pak, ulang tahun yang keberapa Pak Lo? Ulang tahun ke-62 Pak Yusak, 62 tahun ya. Wah, 62 tahun. Kalau rambutnya nggak putih ini masih orang nggak percaya. Wajahnya Pak Lo lebih muda daripada umurnya kelihatannya ya. Puji Tuhan. Oke Pak Lo, kita sudah banyak mendengar mengenai apa yang kita lihat dari YouTube ya, mengenai Pak Lo bagaimana seorang yang sangat piawai dan keraguannya, keahliannya tidak perlu diragukan lagi di dalam hal saham. Tapi kita akan melihat sisi lain, ya. Nah, kami mau tanyakan pada Pak Lo. Tadi di dalam video profile Pak Lo Keng Hong, dinyatakan bahwa Bapak menjadi triliuner bukan dari hasil korupsi, bukan pula didapat dari warisan, melainkan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bisakah Pak Lo ceritakan sedikit mengenai masa lalu yang dijalani penuh dengan keprihatinan? Kalau saya dilahirkan miskin, itu bukan salah saya. Ya. Tapi kalau saya mati miskin, itu baru salah saya. Wah, ini filosofi dalam Pak. Ya memang saya dilahirkan dari keluarga yang tidak punya. Saya lahir di Jakarta dan sampai saat ini tinggal di Jakarta sudah 62 tahun. Rumah saya 4 kali 10 meter. Temboknya dari kayu, ya, dari papan gitu. Rumahnya setengah meter di bawah jalan. Kalau saya tidur pun plafonnya nggak ada, langsung genteng. Ya. Kondisinya sangat memprihatin sekali. Ketika saya tamat SMA pun saya tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Jadi saya harus bekerja menjadi seorang pegawai tata usaha di bank di Jalan Hayam Buruk.
Jadi seorang pegawai tata usaha tentu saja gajinya sangat kecil ya, hanya disuruh-suruh. Saya disuruh fotokopi. Ketika saya fotokopi, tentu saya baca. Ya. Pekerjaan tiap hari disuruh fotokopi, saya baca, oh ini BPKB, ini faktur, ini sertifikat, ini IMB, ini gambar bangunan, ini akte jual beli, dan lain-lain. Jadi sampai sekarang kalau saya beli mobil, beli rumah, saya nggak pernah tanya orang. Saya udah tahu surat-suratnya seperti ini ketika saya dulu di fotokopi di bank. Ya. Kemudian saya ada uang, saya melanjutkan kuliah lagi. Saya kuliah di universitas swasta yang tidak punya kampus. Ya. Murah sekali. Saya ingat uang pangkalnya 50.000, uang kuliahnya 10.000 sebulan. Ya. Kuliah di universitas swasta yang tidak punya kampus ya. Karena memiliki kampus itu sangat mahal di Jakarta ya. Saya kuliah di seberang RSCM ya. Wah, itu tempat saya sekolah SMP, Pak. Di RSCM namanya PSKD itu kan. Iya, PSKD. Jadi kalau pagi, siang dipakai sekolah, SD, SMP, SMA, kalau malam dikontrak universitas dan saya kuliah di sana ya. Setelah saya selesai, namanya sarjana muda dulu, kemudian ada sarjana lengkap, saya bekerja di bank tetap tidak naik pangkat, tetap sebagai pegawai tata usaha. Saya 11 tahun bekerja, tidak naik pangkat, karena jabatannya pegawai tata usaha, jadi gajinya kecil terus ya. Ketika tahun 79 saya masuk bekerja dengan gaji 20.700. Kemudian tahun 90 gaji saya baru 350.000 sebulan ya. Jadi sangat kecil sekali gaji. Untung pada waktu itu ada Pakto, bank-bank baru dibuka sehingga mereka sangat membutuhkan tenaga perbankan ya. Jadi saya ditarik oleh nasabah saya dan dikasih gaji 1 juta dengan uang kesehatan 50, jadi gaji saya naik 200%. Wah, saya sangat gembira sekali. Saya kerja habis-habisan ya. Nasabah saya yang kaya-kaya, saya telepon. Kalau dia dulu di sana misalnya bunga deposito 10%, saya kasih 12%, dia pikir oh lebih gede 12%, mereka pindah. 1 tahun saya bekerja, pangkat saya naik jadi kepala cabang. Tentu saja karena jadi kepala cabang, gaji saya jadi loncat lagi, jadi gede, disesuaikan dengan seorang kepala cabang. Kalau saya punya uang, saya tidak konsumtif, dan uang juga tidak taruh di bank, tapi saya belikan saham uang itu. Saya belikan saham, ya. Seperti saham yang pertama yang saya beli adalah Gajah Surya Multifinance yang katanya waktu itu Pak Yusak yang jadi CEO di situ ya. Betul, Pak. itu pertama kali beli saham saya rugi gitu ya. Saya beli saham, uang saya hidup hemat, sederhana, uangnya terus dibelikan saham. 31 tahun kemudian uang itu jadi besar. Jadi banyak, Pak. Ya. Saya yang lulusan dari universitas swasta di Jakarta yang tidak punya kampus, hari ini saya lebih kaya dari 99% lulusan dari Universitas Harvard. Ya. Wah, luar biasa. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Baik. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan bagi saya. Kalau Tuhan berkati hidup kita, ya, kita kuliah di Jakarta pun, di Indonesia pun, kita bisa menjadi orang yang berhasil. Kira-kira begitu. Pak, lo bisa nggak, Pak, lo coba ceritakan bagaimana ceritanya seorang Lo Keng Hong bisa terjun ke bisnis saham? Saya memilih menjadi seorang investor saham karena di bursa saham itu ada uang yang sangat besar. Ya. Sekarang kalau tidak salah
di Bursa Efek Indonesia itu kapitalisasi pasar itu kurang lebih 7.000 triliun. 7.000 triliun. Wah, Dulu saya bekerja di bank, saya pikir uang yang paling banyak itu adanya di bank. Ternyata uang itu yang terbanyak itu ada di bursa saham. Seperti Bursa Efek Indonesia mungkin sekarang saham-saham yang diperdagangkan nilainya 7.000 triliun. Ada satu perusahaan di Amerika namanya Apple. Ya, Apple. Itu nilainya sekarang nilai pasarnya 2 triliun US dollar. 2 triliun US dollar. Kalau kita kalikan 14.000, berarti nilainya 28.000 triliun. Satu perusahaan loh. wah, Satu perusahaan nilainya 28.000 triliun. Ya. Belum di situ ada Microsoft, ada Google, ada Amazon, ada Berkshire Hathaway, ada JP Morgan, ada Bank of America, ada Citibank. Waduh, nilainya nggak kehitung berapa triliun dolar. Ya. Jadi menurut saya harta kekayaan yang ada di dunia ini yang terbesar adanya di bursa saham. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Yang kedua, karena perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Pagi-pagi misalnya kita bangun tidur, kita ke toilet. Ya. Toilet, begitu kita lihat toilet, mereknya Toto. Oh, itu produk dari perusahaan publik. Habis dari toilet, kita minum, karena kalau kita tidak minum, kita bisa dehidrasi, kita minum aqua. Itu juga dulu perusahaan publik yang sekarang udah going private. Sekarang mungkin ada Cleo, ada Le Mineral. Ya. Habis kita minum, mungkin kita mandi dengan sabun Lux, ya. Kita sikat gigi dengan Pepsodent, kita cuci baju dengan Rinso, itu produk dari Unilever. Unilever, hampir seluruh keluarga di Indonesia pernah pakai produk dari Unilever ini. Setelah kita mandi, kita mungkin sarapan Indomie yang enak dan murah, yang sebungkus hanya 3.000, dengan satu telur 5.000 kita sudah sangat nikmat makan Indomie telur. Ketika kita itu juga produk dari Indofood, perusahaan publik. Ketika kita sedang sarapan, kita nonton TV, kita nonton RCTI mungkin, kita bisa lihat banjir di Jawa, di Jakarta ada Jawa. Kita nggak usah pergi ke sana, kita cukup lihat dari TV. Semua banjir itu kita bisa lihat. Kejadian di seluruh dunia kita bisa lihat. Ya. Kita nonton RCTI yang kebetulan pemegang saham terbesar di MNC itu adalah Pak Haritanu Sudibyo, dan nomor 2 yang terbesar adalah saya. Kemudian ketika selesai sarapan, kita ke kantor, kita naik mobil Avanza yang kita beli dari Astra Internasional, itu juga perusahaan publik. Kacanya dari mana? Oh, kacanya dari Asahi Mas, bisa dari Mulia, itu juga perusahaan publik. Bannya dari mana? Oh, bannya dari bisa dari Bridgestone, bisa dari Goodyear juga perusahaan publik, atau dari Gajah Tunggal. Ya. Gajah Tunggal juga perusahaan publik, pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Yang kebetulan pemegang saham nomor 3 terbesar di sana adalah saya sendiri. Ya. Kemudian kita masuk, kita ke kantor lewat tol, ada Jasa Marga, ada Citra Marga, Nusapala, itu juga perusahaan publik. Ya. Di 5 kilo dari rumah saya ada mall yang sangat bagus, namanya Central Park. Itu siapa punya? Itu juga punya Agung Podomoro Land. Itu juga milik perusahaan publik. Mall itu bagus, bukan promosi. Ya.
Siapa kontraktornya? Kontraktornya Total Bangun Persada, itu juga perusahaan publik. Di dalam mall itu banyak bank, ada BCA, ada Bank Mandiri, ada Penin Bank, ada segala macam, ada bank. Kemudian pada malam hari kita tidur, rumahnya kita beli di mana? Di Bumi Serpong Damai. Oh, itu juga perusahaan publik dari grup Sinarmas punya. Atau dari Gading Serpong. Gading Serpong juga ada Sumarekon di situ, perusahaan publik juga. Atau Lipo Karawaci, ya itu juga perusahaan publik juga. Jadi dari pagi kita bangun sampai kita tidur malam hari, kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik itu banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Misalnya Astra Internasional, ada 200.000 lebih karyawannya saat ini. Jadi ada 200.000 lebih orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Astra Internasional. Belum dia punya supplier, belum dia punya dealer, turutannya banyak sekali. Jadi semakin besar, semakin banyak, makin besar perusahaan publik, semakin besar Bursa Efek Indonesia, tentu semakin sejahtera bangsa dan negara kita. Kalau zaman dulu, yang disebut pahlawan itu adalah orang yang berani melawan penjajah Belanda. Tapi sekarang Belanda, kita sudah merdeka, tidak ada lagi Belanda. Kalau gitu siapa yang menjadi pahlawan? Menurut saya adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Ya. Itu adalah pahlawan pada saat ini. Jadi para pemilik perusahaan publik, para eksekutif, mereka adalah pahlawan-pahlawan pada saat ini. Dan mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham yang keempat? Karena perusahaan publik itu adalah pembayar pajak yang besar. Contohnya, baru saya lihat, baru keluar laporan keuangan BCA, pajak yang dibayarkan itu 7 triliun. Ya. Pajak dipakai untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin. Yang terakhir, mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham di Bursa Efek Indonesia? Karena Bursa Efek Indonesia terbukti dalam jangka panjang memberikan imbal hasil yang terbesar di antara bursa sedunia. Dan saya beruntung saya ada di dalamnya. Kira-kira begitu Pak Yusak, mengapa saya memilih berinvestasi di pasar modal. Wah, ini jawaban yang sangat bagus sekali Pak. Dan memberikan inspirasi ya, bagi mereka yang belum pernah mengenal dunia saham, maupun yang mereka yang menggelutinya dengan satu konsep pemikiran bahwa ini tidak lepas daripada kepentingan sosial ekonomi masyarakat, khususnya NKRI yang kita cintai ini. Pak Lo, sebagian orang menganggap bergelut di bidang saham adalah berjudi, dan judi adalah dosa. Nah, bagaimana pendapat Pak Lo sendiri? Kalau saya membeli saham, menjadi pemilik perusahaan, kalau itu berdosa, bagaimana dengan pemegang saham yang lain, pemegang saham mayoritas yang lain? Apakah mereka juga dosanya lebih banyak dari saya? Bagaimana dengan para direksi, komisaris, manajer, dan seluruh karyawan? Mereka bekerja di satu perusahaan yang saya sebagai pemegang saham orang yang berdosa. Bagaimana dengan produknya? Seperti misalnya Indofood, yang produk Indofood itu dimakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pulau Rote, bahkan di seluruh dunia produknya dimakan. Apakah mereka yang makan produk Indofood juga
ikut berdosa? Saya rasa tidak ya. Jadi kita membeli saham perusahaan itu bukan sesuatu yang berdosa ya, tidak dosa. Di dalam Alkitab pun diajarkan tentang Tuhan mengajarkan tentang perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan diberikan 1. Dan mereka yang 5 bisa menghasilkan 5, yang 2 bisa menghasilkan 2 lagi. Jadi di dalam perumpamaan di Alkitab pun diajarkan untuk berinvestasi. Saudara-saudara sekalian, dari apa yang kita dengar tadi, jadi kita bisa simpulkan bahwa menggeluti saham itu bukanlah dosa, melainkan merupakan alternatif investasi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang pada saatnya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena harta itu berasal dari Tuhan yang telah dipercayakannya kepada kita. Seperti yang kita dengar dari perumpamaan tentang 3 orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta tadi. Bisa nggak Pak Lo ceritakan bagaimana seorang Lo Keng Hong bisa dijuluki Warren Buffett Indonesia? Warren Buffett itu inspirasi saya. Saya tidak mau belajar kepada orang lain. Karena orang lain nggak ada yang terbukti berhasil menjadi seorang investor saham. Di dunia ini yang sudah terbukti menjadi investor saham itu hanya Warren Buffett. Yang lain nggak ada yang terbukti. Jadi ngapain saya belajar sama orang lain? Jadi saya selalu semua buku tentang Warren Buffett saya baca. Ada yang saya baca 5 kali, mau saya ulang 6 kali. Semua, pokoknya begitu ketemu ke Gramedia ada buku Warren Buffett pasti saya beli. Ya, dan saya baca. Jadi kalau saya lihat-lihat bukan disengaja. Ada kemiripan hidup saya itu dengan Warren Buffett, hidup sederhana, hemat, seperti itu. Ada banyak kemiripan. Ya. Baik. Kalau saya tahun 2017 pernah menghadiri Berkshire Hathaway di Omaha, rapat pemegang saham perusahaannya Warren Buffett 2017. Pak Lo pernah mengatakan bahwa investasi di pasar modal adalah the best choice untuk menjadi kaya. Nah, dengan kondisi masyarakat di mana banyak orang yang hidupnya sangat terbatas, bahkan masih di bawah UMR, apakah orang-orang ini juga bisa berinvestasi saham untuk meningkatkan taraf hidup mereka? Pasti bisa. Ya, Bisa. karena saya juga dulu kan mulainya dari gaji saya di bank sebagai seorang pegawai tata usaha, gaji saya juga UMR, Pak. Kira-kira bagaimana kiatnya menurut Pak Lo? Ya. Sederhana gitu, Pak. Saya bisa menjawab pertanyaan ini karena saya dulu juga kerja sebagai pegawai tata usaha 11 tahun gajinya juga UMR. Jadi kalau saya bisa, tentu orang lain pun bisa. Ya, tapi jangan terlalu muluk-muluk untuk menjadi seorang Lo Keng Hong ya, Pak ya. Paling tidak memperbaiki taraf hidupnya udah jauh lebih baik. Sederhana, Pak. Saya kasih jalannya, Pak. Sederhana. Oke, baik. Kalau kita punya uang 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, kita bisa setiap tahun naikin 1 kali lipat. Setiap tahun naik 1 kali lipat. Jadi tahun pertama uang kita jadi 2 juta. Ya. Tahun kedua jadi 4 juta. Tahun ketiga jadi 8 juta. Tahun keempat jadi 16 juta. Tahun kelima jadi 32 juta. Tahun keenam jadi 64 juta. Tahun ketujuh jadi 124 juta ya, Pak. 128. 128 juta. Ya. Tahun ke-8 jadi 256 juta. Betul. Tahun ke-9 jadi 512 juta. Ya, 512 juta. Tahun ke-10 jadi 1 miliar 24 juta. 24 juta. Kita punya uang 1 juta, kita pikirkan bagaimana setiap tahun naik 1 kali lipat. Ya. 10 tahun kemudian, uang itu jadi 1 miliar, lebih sedikit. Ya. Kemudian kita tambah lagi 10 tahun. Kalau 1 juta jadi 1 miliar, berarti 1 miliar
tambah 0,3 jadi 1 triliun. Jadi uang kita jangan anggap remeh uang 1 juta. Uang 1 juta itu kalau kita bisa setiap tahun bisa naik 1 kali lipat, jadi 2, 4, 8, 16, 32, 20 tahun kemudian, uang yang 1 juta itu bisa jadi 1 triliun. Ya. Uang 1 juta bisa jadi 1 triliun 20 tahun kemudian. Tentu bukan sekejap, tapi perlu waktu 20 tahun. Kira-kira. Dan nggak mungkin kalau taruh di bank juga, Pak. Mana mungkin bisa berapa kali lipat begitu? Oh. Sasarannya hanya di pasar modal gitu, Pak ya? Di Ya, saham. harus kita usahakan, kita investasikan. Kalau kita taruh uang di bank, bukan hanya tidak meningkat, malah nilainya tambah turun, Pak. Kalau kita di bank. Dengan inflasi yang besar, sedangkan bunga di bank yang kecil, sebetulnya orang yang taruh uang di bank dengan inflasi yang besar dan bunga yang kecil, sebetulnya dia membuat diri dia miskin secara pelan-pelan. Sehingga meskipun saya sudah bekerja di bank 17 tahun, saya nggak pernah mau taruh uang di bank. Hanya sekedar untuk kebutuhan sehari-hari. Uang yang besar tidak saya mau taruh uang di bank, tapi saya belikan saham karena saham is the best choice. Saham is the best choice, tapi 99% masyarakat kita belum mempercayainya. Masyarakat kita lebih suka menaruh uangnya di bank atau dibelikan properti. Orang yang tidak punya pun, kalau dia mau hidup hemat, sederhana, uangnya diinvestasikan, 20 tahun kemudian, dia pun bisa menjadi seorang triliuner. Nah, Pak, bagaimana sih sebenarnya pandangan Pak Lo tentang prospek pasar modal ke depan? Khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Pasar modal tentu meskipun dia naik turun, tapi ujungnya tetap di atas. Selalu prospek pasar modal itu dalam jangka panjang pasti bagus, ya, karena dia naik turun, tetap dia akan di atas. Selalu dia akan di atas. Ketika masa pandemi ini, saham dari indeks kita dari 6.600, dia turun menjadi 3.900, 4.000, turun sangat dalam sekali. Tentu penurunan harga saham itu adalah peluang emas bagi seorang investor. Ya, peluang emas. Di mana dia bisa membeli perusahaan yang hebat dengan harga yang murah. Selalu ingat, invest in bad time. Kenapa invest in bad time? Karena ketika bad time, semuanya jadi murah. Kita beli. Kita simpan. Kita tunggu sampai good time. Ya, invest in bad time and sell in good time. Ketika dia good time, semuanya jadi mahal waktu good time. Dan kita jual, dan kita bisa jadi orang yang kaya. Ingat satu kalimat saya ini, invest in bad time. Always invest in bad time and sell in good time. And you will get rich. Ketika kita invest lagi di bad time, semua murah. Kemudian kita menunggu sampai semuanya bagus. Satu hari datang, yang bagus datang. Ketika yang bagus datang, kita jual. Harganya tinggi sekali dan kita jadi orang yang kaya. Ini salah satu sederhana mantra, sekali, Pak ya. Hah? Ya, mantra dari Pak Lo. Kita ingat baik-baik ya. Nah, sekarang Pak, begini. Saat ini kan kita tahu banyak anak muda yang punya filosofi itu MTM. Artinya muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Kalau masuk surga ya Pak ya. Nah, karena saham adalah jalan untuk menjadi kaya mendadak. Artinya dalam waktu singkat. Banyak anak muda yang menjalankan gaya hidup konsumtif, hedonis, lalu show off. Dan saya lihat berbeda dengan Pak Lo sendiri, gaya hidupnya. Bagaimana pendapat Pak Lo sendiri akan kecenderungan ini? Baik, saudara-saudara, sebelum Pak Lo menjawab pertanyaan ini, mari kita break sebentar sambil memperkenalkan apa dan siapa Yayasan Yaski ini yang menaungi Radio Heartline Network dan Yaski TV.
Dengan anugerah Tuhan, Yayasan Yaski telah lebih dari 51 tahun melayani dan berbagi kasih di Indonesia melalui pelbagai proyek kemanusiaan untuk bisa mengubah dan memperbaiki kehidupan mereka yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Apa yang Yaski telah dan terus kerjakan? Bantuan untuk korban bencana alam lewat Yaski Peduli, melalui radio tangga bencana serta bantuan kebutuhan pokok di kondisi darurat. Pelayanan radio melalui program seperti Voice of Yaski, Sentuhan Hati, Sekolah di Udara, dan Sketsa Keluarga. Yaski terus memberitakan kabar baik ke seluruh Indonesia. Saat ini, Yaski telah memiliki jaringan radio lebih dari 105 stasiun dalam wadah Japri, jaringan pelayanan penyiaran radio. Membagikan lebih dari 53.000 radio dan audio box sebagai alternatif pemberitaan kabar baik untuk mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Bantuan usaha dan pelatihan untuk 12.000 hamba Tuhan di pedalaman guna meningkatkan taraf hidup dan pelayanan mereka lewat budidaya ternak atau bercocok tanam. Bantuan beasiswa untuk 4.200 anak yang kurang beruntung sehingga membuka peluang bagi masa depan mereka. Yaski juga melayani anak-anak agar terhindar dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, narkoba, dan ancaman lainnya. Masih banyak lagi pelayanan Yaski seperti memberikan pengobatan gratis, donor darah, membagikan paket sembako, kelas training atau seminar, pelayanan digital media, counseling center, dan lain sebagainya. Mari dukung dan doakan Yayasan Yaski agar terus menjadi berkat bagi sesama. Demikian saudara sekalian, sedikit profil tentang Yaski. Nah, Pak Lo, kembali kepada pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana pendapat Pak Lo mengenai hal itu? Tadi Pak Yusak mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya. Ya. Saya punya contoh kehidupan dari, saya ingat dengan Mike Tyson. Dia dulu orang tidak punya. Iya. Ketika dia menjadi juara dunia tinju, dia mendapatkan penghasilan 400 juta dolar. Ya. Waduh. Kalau kita kalikan 14.000, itu kira-kira 5,6 triliun. Dia kaya raya. Dari orang nggak punya kaya raya. Tapi karena hidupnya berfoya-foya, konsumtif, dan lain-lain, akhirnya uang itu habis. 5,6 triliun itu habis. Jangan pikir kalau kita sudah triliuner terus boleh foya-foya, boleh konsumtif hidupnya. Bukan tua kaya raya lu. Belum tua udah miskin Mike Tyson. Dia punya uang bukan main banyaknya. 400 juta dolar, 5,6 triliun. Akhirnya karena hidup konsumtif, hedonisme, dan lain-lain, akhirnya dari orang nggak punya, balik menjadi orang yang tidak punya. Jadi jangan berpikir itu kalimat menyesatkan, muda foya-foya, tua kaya raya. Pak Lo, bagaimana Pak Lo bisa tidak ikut larut dalam gaya hidup yang demikian? Sebetulnya kalau saya mau mengikuti gaya hidup berfoya-foya, konsumtif, hedonis, dan lain-lain, sebetulnya saya mampu melakukan hal itu, tapi saya tidak mau melakukannya oleh karena gaya hidup berfoya-foya, konsumtif, hedonis itu tidak sesuai dengan karakter seorang Kristen, dan itu semua bisa menghancurkan diri saya sendiri. Demikian saudara yang kasih Tuhan. Saya kira kita harus memegang prinsip yang disampaikan oleh Pak Lo menjadi teladan kita. Karena kita tahu bahwa hidup ini harus dijalankan menurut hikmat bijaksana Tuhan. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu semata yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan pada akhirnya mencelakakan diri sendiri.
Seperti kita lihat ilustrasi tentang Mike Tyson. Pak Lo, sejak kapan Pak Lo Keng Hong mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Pak Lo? Mungkin ketika SD kelas 4 ikut agama Kristen, pelajaran agama Kristen, dan kebetulan di situ, bukan kebetulan, saya mendapatkan seorang guru sekolah minggu yang mengasihi Tuhan. Di situ saya bisa kenal Tuhan melalui apa yang dia ajarkan maupun melalui lagu yang diajarkan kepada saya. Saya tertarik ada satu kata inspiring people with music, ya. Inspiring people with music, menginspirasi orang melalui musik. Lagu rohani pertama yang saya kenal itu adalah diajarkan oleh guru saya waktu guru agama Kristen saya ketika 4 SD. Saya masih ingat kata-kata itu, ya. Seperti demikian kata-katanya. Jiwa raga ya Tuhan, padamu ku sembahkan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu. Wah, menarik Pak Lo. Apa yang Pak Lo sampaikan dan pujian yang baru dinyanyikan itu sungguh menggugah saya pribadi. Nah, saya mau lanjutkan Pak pertanyaan kita. Pak Lo, bagaimana menurut Anda melihat peran dan keterlibatan Tuhan dalam berbagai aspek hidup Anda? Tuhan sangat besar dalam hidup saya. Selain Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan kepada saya, semua yang saya miliki itu adalah pemberian Tuhan bagi saya. Pernahkah kecewa dengan Tuhan? Atau ada pernah rencana meninggalkan Tuhan? Karena saya sejak kecil sudah mengenal Tuhan, mungkin sama sekali tidak ada rencana bagi saya untuk meninggalkan Tuhan. Kecewa mungkin ada, ya. Tapi kekecewaan itu bisa berangsur-angsur hilang, ya. Pelan-pelan kekecewaan itu bisa berangsur-angsur hilang. Jika Pak Lo tidak mengenal Tuhan, pernahkah terbayangkan akan menjadi seperti apa seorang Lo Keng Hong? Kalau saya tidak mengenal Tuhan, mungkin saya bisa menjadi seorang yang sangat sombong, orang yang tinggi hati, orang yang egois, dan sulit untuk menghargai orang lain. Nah, Pak Lo saat ini kan banyak hamba Tuhan setelah pensiun ataupun meninggal, keluarganya mengalami kesulitan secara ekonomi. Bagaimana nasihat Pak Lo bagi mereka? Apakah Pak Lo sendiri ada pengalaman praktis yang bisa dibagikan dari kasus di atas? Seorang hamba Tuhan yang pensiun, kemudian keluarganya mengalami kesulitan secara ekonomi, itu bukan dialami oleh seorang hamba Tuhan saja. Masyarakat umumnya seperti itu, ya. Ketika dia masih bekerja, bisa mencari nafkah, dia tidak kekurangan, dia bisa menafkahi hidupnya. Tapi banyak orang, masyarakat yang tidak pernah mempersiapkan payung sebelum hujan. Dia lupa satu hari dia akan memasuki pensiun, dia tidak ada penghasilan lagi. Jadi sebetulnya kita harus mempersiapkan payung sebelum hujan. Sejak kita muda, kita sudah harus mempersiapkan payung itu. Sejak muda kita hidup hemat, hidup sederhana, ya. Uangnya kita investasikan supaya ketika kita masuk usia pensiun sudah tidak khawatir
Karena apa? Saya sudah mempersiapkan masa pensiun saya jauh ketika saya masih muda. Demikian Pak. Jadi Ya. sebelum seseorang pensiun dia harus jauh-jauh hari mempersiapkan payung sebelum hujan, mempersiapkan uang yang banyak untuk memasuki masa pensiun. Masyarakat suka lupa untuk hal itu. Satu hari ada teman SD saya, teman SD, dia sudah cuci darah 12 tahun. Kakinya kena diabetes, sudah diamputasi, dan yang satunya lagi juga sudah mulai membusuk. Satu hari dia telepon saya, dia bilang, saya ada uang 500 juta. Uang 500 juta, saya baru jual rumah. Rumah saya sebelah saya jual rumah, dapat 500 juta. Oh, boleh dibeliin saham apa ya? Wah, orang itu sangat percaya sekali sama saya, ya, teman SD ini. Saya bilang, udah, kamu beliin saham Indah Kiat deh. Langsung dia beliin. Dia nggak banyak tanya, Hong beliin cuma satu saham aja ya. Kenapa nggak 2 saham, 3 saham, atau 5 saham? Enggak. Saya bilang beli Indah Kiat, langsung dia beli Indah Kiat. Beli semua? Beli semua. Oh. Saham. Dan saham Indah Kiat itu dari 1.000 naik ke 20.000. Waduh. Uang dia yang 500 juta itu jadi 5 miliar sekarang. Puji Tuhan. Untuk biaya dia berobat segala macam. Dan cukup untuk masa tuanya, Pak ya? Untuk masa tuanya. Satu malam ada seorang pendeta datang ke rumah saya, dibawa oleh teman saya. Saya tidak mengenal beliau. Dia tanya, uang dana pensiun saya dikelola oleh yayasan gereja. Tapi saya lihat uang ini nggak bertumbuh. Apa lebih baik saya cairkan, saya tarik, saya belikan saham? Saya bilang, ya boleh Pak. Saya bilang, daripada nggak bertumbuh. Kemudian saya suruh dia beli saham Indah Kiat. Saham itu naik. Kemudian saya dengar Pak Pendeta ini tulis surat ke gereja mengundurkan diri. Wah, saya bilang, kenapa Bapak mengundurkan diri? Saya mau melanjutkan kuliah. Di mana Pak? Di Los Angeles. Pernahnya Pak Pendeta. Kenapa Bapak nggak minta beasiswa dari gereja? Oh, nggak bakalan dikasih Pak kalau minta melanjutkan kuliah di Los Angeles. Bapak mau kuliah di mana? Di Biola gitu. Oh, keren Pak. Dulu waktu Bapak tarik uang Bapak, berapa yang Bapak terima? 130 juta Pak. Sekarang uang Bapak ada berapa? Ada 1 miliar. Wah, puji Tuhan. Lumayan. Demikian. Pak Lo, ngomong-ngomong, selain Tuhan Yesus yang menjadi tokoh utama dalam hidup kita, siapakah tokoh di dunia dan yang di Indonesia yang Anda kagumi? Saya sebagai seorang investor saham, tentu saja tokoh dunia yang saya kagumi adalah Warren Buffett. Beliau dengan hanya berinvestasi di bursa saham bisa menjadi orang terkaya di dunia. Mungkin kalau tidak ada beliau, Warren Buffett, mungkin saya tidak berani menjadi seorang investor saham karena nggak ada bayangan masa depan saya seperti apa. Tapi karena Warren Buffett ini bisa dari berinvestasi saham bisa menjadi orang terkaya di dunia, sehingga saya sangat yakin kalau dia bisa menjadi orang, saya pun bisa menjadi orang yang berhasil. Itu contoh nyata bagi saya sebagai seorang investor saham. Sedangkan tokoh di Indonesia yang saya kagumi tentu saja Pak William Surya Jaya. Dia adalah pendiri dari Astra International. Dia seorang pengusaha yang jujur, pengusaha yang berintegritas dan bertanggung jawab. Ketika dia sudah buktikan, ketika Bank Suma kesulitan, dia rela
memberikan saham Astra internasionalnya untuk membayar kewajiban Bank Suma itu. Padahal kalau dia tidak membayar pun bisa, itu kan namanya perseroan terbatas. Dia Betul. terbatas sampai Besar modal yang dimasukkannya. sampai harta bank itu saja, tidak usah harta pribadi. Namanya juga perseroan terbatas, tidak usah harta pribadi juga diserahkan. Tapi karena beliau adalah pengusaha yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas, dia rela memberikan perusahaan Astra Internasional yang sekarang nilainya 200 triliun lebih, yang labanya setiap tahun 20 triliun, diserahkan untuk melunasi kewajibannya di Bank Suma itu. Dialah tokoh pengusaha Indonesia yang saya kagumi, pengusaha yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Demikian Pak Yusuf. Wah, menarik sekali ya Pak Lo. Tapi sekarang kita coba beralih ke masalah kehidupan keluarga. Ini yang jarang kita mendengar, Pak. Apakah Pak Lo ada kesulitan di dalam mengatur quality time dengan keluarga? Tentu saja saya sebagai seorang sleeping shareholder, pemegang saham yang tidur, tentu saja tidak mempunyai kesulitan di dalam mengatur waktu, karena saya punya waktu luang yang banyak sekali, karena saya tidak mengerjakan apa-apa. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang yang pertama, orang yang banyak waktu tetapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran, hidupnya jadi penalu buat orang lain. Orang yang kedua adalah orang yang banyak uang tetapi tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah pengusaha, para eksekutif, ya. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Tiap hari dia sibuk bekerja, habis bulan uangnya habis. Dan orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang, ini jumlahnya sangat banyak, signifikan. Orang yang keempat adalah orang yang bukan hanya banyak uang, tapi dia juga banyak waktu, banyak. Siapa dia? Dia adalah sleeping shareholder, dia adalah pemegang saham yang tidur. Ada pepatah mengatakan, time is money, waktu adalah uang. Itu pepatah yang keliru. Time is more valuable than money. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi, tapi waktu kita yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Alangkah berbahagianya seseorang yang kalau dia bukan hanya punya banyak uang, tapi dia juga punya banyak waktu luang. Warren Buffett pernah berkata demikian. Dia punya uang 80 miliar dolar. Dia bilang, saya bisa beli rumah di mana saja saya bisa beli. Tapi ada satu hal yang saya tidak bisa beli, yaitu saya tidak bisa memberi waktu. Alangkah berbahagianya seseorang yang bukan hanya bisa punya banyak uang, tapi juga punya banyak waktu. Saya tidak pernah kesulitan di dalam mengatur waktu saya. Setiap hari saya 24 jam di rumah bersama dengan istri dan anak saya. Masyarakat sekarang di tengah pandemi ini melakukan WFH. Udah 1 tahun WFH. Mungkin 10 bulan. Gitu. Tapi saya sudah WFH itu 25 tahun. Work from home sudah 25 tahun. Jadi saya punya waktu banyak dan tidak pernah kesulitan di dalam mengatur waktu saya bersama dengan istri dan anak-anak. Demikian, Pak Isa. Ya, saudara-saudara sekalian, kita boleh belajar ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Lo tadi. Cukup inspiratif. Dan Pak Lo menempatkan keluarga itu begitu penting di dalam hidupnya. Ya, walaupun sudah WFH selama 25 tahun lebih. Kita sudah dengarkan, sejak adanya coronavirus ini, banyak yang WFH, belum sampai setahun terjadi keretakan dalam rumah tangga. Terjadi salah pengertian. Tetapi Pak Lo di dalam kesibukan dia, walaupun sebagai sleeping shareholder, tetapi tetap bisa mengutamakan waktu bagi keluarga. Ya, luar biasa. Kemudian, apa yang Bapak ajarkan terhadap anak-anak terkait kerohanian, karir, dan juga saham? Saya biasa anak-anak sejak kecil sekali
Selalu saya dan istri saya pasti akan setiap minggu pasti pergi beribadah ya ke gereja. Anak saya ikut di sekolah minggu, saya di tempat dewasa. Ya. Sejak kecil, sejak playgroup, saya menyekolahkan anak saya di sekolah Kristen supaya dia mengenal Tuhan, bisa memiliki karakter Kristus. Ya. Anak saya pun namanya Lukas. Saya beri nama Lukas, artinya dia seorang yang menulis Injil Lukas. Yang kecil saya berikan nama Philip. Philip itu artinya Filipus. Saya ingin anak saya seperti Filipus, maka saya beri nama dia Philip. Di Alkitab ditulis Filipus orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Demikian saya sejak kecil dibawa ke gereja, disekolahkan di sekolah Kristen sampai dia SMA. Dan mengenai karir, tentu saja setiap orang mempunyai passion yang berbeda. Ya. Saya suka dengan investasi, sedangkan anak saya yang pertama itu suka dengan IT. Ya. Saya orang yang gaptek, tapi anak saya jago sekali soal IT. Dia mengerti soal data center, networking. Ya. Dan yang kedua, anak saya yang kedua, dia baru mungkin 15 Maret nanti, di wisuda di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik jurusan otomotif, jurusan mesin ya. Sama-sama alumni seperti Pak Yusak dari Universitas Indonesia juga. Ya. Begitu. Wah, luar biasa Pak. Bapak jadi seorang orang tua yang cukup berhasil ya untuk memimpin anak-anak ya. Berkat Tuhan, Pak ya. Tidak terlibat juga dengan gaya hedonis gitu Pak ya. Oh, tidak. Oke. Anak-anak saya mengikuti gaya hidup saya tetap hemat dan sederhana, Pak. Like father, like son. Saya lihat saat ini kan aset Bapak diperkirakan ada lebih dari 2 triliun, Pak. 2 triliun itu 2.000 juta atau berapa ya? 2.000 miliar, Pak. Waduh, 2.000 miliar. Wah. Pak Lo, apakah Bapak merasa cukup dengan apa yang Bapak miliki saat ini? Dan ada rencana berhenti main saham? Tentu saja uang itu lebih dari cukup, Pak, berlimpah-limpah buat saya. Apalagi gaya hidup saya sangat sederhana, ya, hidup hemat, sederhana, tidak foya-foya, ya. Pasti lebih tidak akan habis-habis uang itu karena gaya hidup saya yang sederhana. Bukan seperti Mike Tyson, kalau hidup saya seperti Mike Tyson habis, jadi bisa habis. Kapan saya rencana untuk pensiun, berhenti? Ya. Ternyata berinvestasi di Bursa Efek Indonesia itu tidak capek, ya, tidak capek. Kita beli dan tidur saja. Tahu-tahu kita bangun, kita jadi orang kaya. Lihatlah, Warren Buffett sekarang usia 90 tahun, dia masih aktif berinvestasi usia 90 tahun. Saya baru 62, masih terlalu muda ya untuk pensiun. Jadi berinvestasi saham itu sangat ringan sekali ya. Sangat ringan, tidak usah bekerja, hanya membeli, dan di situ ada eksekutif yang bekerja. Kita hanya sebagai pemegang jadi sleeping shareholder. Kalau perusahaan yang kita beli perusahaan yang hebat, kita diam saja, santai-santai tiap hari. Mungkin saya akan menjadi seorang investor saham sampai akhir hidup saya. Tidak akan berhenti, dan baru berhenti ketika Tuhan panggil saya pulang. Kira-kira demikian, Pak Isa. Wah. Pak Lo, jika Pak Lo diberi umur sampai 80 tahun, mungkin 90 tahun, bahkan lebih, apakah yang akan Bapak lakukan di masa usia lanjut itu? Saya belum terpikir, Pak, mau melakukan apa-apa. Karena sekarang saya sudah 31 tahun menjadi seorang investor saham.
Kalau Tuhan kasih saya umur panjang 80 sampai 90, mungkin saya tetap sebagai seorang investor saham karena sudah 31 tahun melakukan hal itu, dan itu yang terbaik menurut saya. Disuruh usaha yang lain pasti saya nggak bisa. Harus belajar dari nol lagi. Saya nggak bisa melakukan apa-apa, ya, melakukan hal yang lain. Kantor nggak punya, Bapak punya kantor, Yaski. Saya nggak punya kantor, nggak punya pabrik, nggak punya pelanggan satu pun nggak punya, follower satu pun nggak mau, ya. Karyawan satu pun nggak punya, sekretaris nggak punya, staf keuangan nggak punya. Bos nggak punya, partner nggak punya, utang juga nggak punya lagi. Jadi saya nggak bisa melakukan hal lain. Yang saya bisa lakukan ya jadi sleeping shareholder, jadi pemilik perusahaan publik, habis beli karena di situ ada eksekutif yang mengurus perusahaan itu. Jadi saya cukup tidur dan bersantai-santai setiap hari. Mungkin belum terfikir. Kalau Tuhan kasih saya umur panjang, 89, mungkin karena saya 31 tahun melakukan hal itu, mungkin akan berlanjut. Saudara-saudara sekalian, saya percaya setiap orang punya alasan di dalam menjalankan hidup yang Tuhan percayakan, sesuai dengan talentanya masing-masing. Demikian juga yang sudah kita dengar dari Pak Lo, bahwa dia akan terus menekuni bidang saham ini sepanjang hidupnya. Saya yakin ini karena dia percaya bahwa saham ini bisa menggerakkan roda perekonomian yang boleh menjadi berkat bagi orang banyak, menciptakan pelbagai lapangan kerja, dan pada akhirnya nama Tuhan bisa dimuliakan. Pak, di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 tertulis demikian, Pak. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki, baik pakaian, baik karir, baik keluarga, ataupun juga kekayaan, bahkan hidup kita pun itu ya kita terima dari Tuhan. Apakah Pak Lo mengaminkan hal ini? Saya mengaminkannya, Pak. Saya mengaminkannya. Lalu bagaimana Bapak mengekspresikan, merealisasikan apa yang Bapak aminkan ini? Misalnya saya dulu saya orang yang tidak punya. Bekerja sebagai seorang pegawai tata usaha selama 11 tahun tidak naik pangkat dari gaji 20.700 sampai ke 350.000. Sekarang Tuhan berkati hidup saya menjadi seorang triliuner. Tentu saja itu pasti Tuhan yang berikan. Nggak mungkin seorang yang bekerja selama 11 tahun, jadi pegawai tata usaha, itu pasti kalau sekarang bisa seperti sekarang, itu pasti Tuhan yang berkati hidup saya. Itu karena Tuhanlah yang memberkati hidup saya. Saya ingat seperti hidup saya ini seperti Yusuf, ya. Yusuf itu sebelum dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia adalah seorang narapidana. Ya. Ya karena Tuhan yang mengangkat dia. Ada satu keajaiban yang luar biasa, seorang nabi bisa menjadi Perdana Menteri seperti itu. Jadi semua yang saya miliki itu adalah berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup saya, Pak Yusuf. Nah lalu Pak, dengan harta yang begitu banyak yang Tuhan anugerahkan, yang seperti Bapak aminkan tadi, apakah rencana Bapak ke depan? Pak Lo mau dikenang sebagai siapa nanti ke depan? Ya karena saya seorang investor saham, ya mungkin akan dikenang sebagai seorang investor saham.
Hanya itu saja? Tapi tentu saja seorang investor saham yang punya reputasi yang baik, seorang investor saham yang terhormat, bukan seorang investor saham yang tipu sana tipu sini, bukan seorang yang suka menipu orang lain, tapi seorang yang punya reputasi yang baik, ya, seorang yang investor saham yang terhormat, bukan seorang yang suka tipu sana tipu sini. Uang saya yang begitu banyak, saya belum tahu akan mau diapakan, ya, belum punya rencana untuk diapakan, ya. Saya berdoa satu hari Tuhan memberikan kemurahan hati kepada saya agar uang itu bisa saya bagikan kepada orang yang tidak punya, kepada orang miskin, seperti Tuhan pernah katakan kepada orang muda yang kaya itu, bagikanlah hartamu kepada orang-orang yang miskin itu, maka kamu akan terima harta di sorga. Ya, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kemurahan hati kepada saya. Bapak udah Ya, memiliki ini dua-duanya saya sekarang, Pak, demikian, ya? ya. Memiliki harta di sorga, hidup kekal, juga harta di dunia, ya. Dan kiranya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Pak Lo, ya. Dan terwujud sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Pak Lo, terakhir ini adalah, apakah pesan Pak Lo kepada mahasiswa, investor, maksudnya investor muda, pasangan suami istri, pengusaha yang menjadi sobat Yaski TV dan Heartline, serta mewakili seluruh pendengar yang menyimak siaran ini di 103 radio yang bergabung dalam Japri? Jadilah seorang yang cerdas finansial. Banyak orang pintar yang saya temukan, banyak orang yang pintar, tapi mereka tidak cerdas finansial. Pintar tapi tidak cerdas finansial. Jadilah seorang yang cerdas finansial, ya. Hidup hemat, sederhana, dan menjadi orang yang cerdas finansial. Tentu kita akan bisa menjadi seorang yang menjadi seorang yang hidupnya sejahtera. Hidupnya sejahtera. Demikian, Pak. Para sobat yang dikasih Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita di program Zumpa CEO. Dan terima kasih kepada Bapak Lo Keng Hong yang telah membagikan kiat-kiatnya di dalam mengenai saham, tapi khususnya juga bagaimana gaya hidup dan boleh menjadi berkat melalui program Zumpa CEO ini, yaitu Christ Executive Officer. Saya, Pendeta Yusak Wijaya, bersama seluruh tim Yaski TV dan Heartline, juga berterima kasih atas kesediaan Anda semua yang telah menyaksikan acara ini. Kami doakan agar Anda semua tetap dalam perlindungan Tuhan, dan di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimanapun keadaan kita, baik sehat, sakit, ataupun mengalami banyak pergumulan lainnya, biarlah kita semua tidak kehilangan sukacita dan terus berharap kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, pertolongan, dan penghiburan satu-satunya dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.